Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qailu fi kitabihil azim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim على نبينا وحبيبنا ومرشدنا محمد الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المخلصين والمثبتين آمين يا رب العالمين. Ikhwani wa akhawati jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang saya muliakan rahimakumullah. Alhamdulillah kita hari ini sehat dan dihadirkan oleh Allah sekali lagi untuk beribadah di Masjid Raudhatul Jannah. Semoga ibadah subuh kita hari ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah merdeka 78 tahun. Insya Allah hari Kamis yang akan datang itu tepat tanggal 17 Agustus. Dan seperti biasanya kita memperingati, kita mengadakan acara syukuran. Ya. Biasanya di kampung-kampung malam 17 itu ada acara apa namanya? Tirakatan. Ya. Yang pertama saya jelaskan bahwa inti dari atau esensi dari agama ini adalah al-ittisalu billah. Koneksitas dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, ketika kita berzikir, ketika kita berdoa, ketika kita bersyukur, itu sebenarnya adalah membangun kedekatan dan koneksitas dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian zikir itu ada dua macam. Ada yang disebut zikir muqayyad, terikat, ada mutlak. Zikir muqayyad itu adalah zikir misalnya kita hari ini merasa setelah sakit lalu sembuh misalnya begitu ya. Lalu kita mengatakan alhamdulillah karena kita sembuh itu. Kita habis makan kemudian mengatakan alhamdulillah. Selesai. Itu muqayyad, terikat dengan makan itu. Tapi ada zikir yang mutlak. Setiap hari kita harus berzikir mutlak, setiap hari kita harus bersyukur mutlak. Sehingga diajari oleh Rasulullah SAW, kalau bangun tidur, kalimat pertama itu bersyukur, alhamdulillah. Itu bukan hanya karena kita bangun tidur saja, tapi kita dijadikan oleh Allah sebagai orang Islam. Kita masih bisa menghirup udara dan kita bersyukur karena kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak terbatas, terus berzikir. Maka orang yang mensyukuri kesehatan kemerdekaan maksud saya itu tidak menunggu tanggal 17 Agustus. Ya setiap hari kita melihat negara ini merdeka walaupun masih banyak persoalannya. Tapi kita kan setiap hari menikmati ini. Maka kita harus alhamdulillah. Mungkin ada negara lain yang tadinya merdeka kemudian dicaplok oleh negara lain. Mudah-mudahan kita tidak terjadi di sini insyaallah. Maka saudara-saudara sekalian saya hormati, semakin banyak kita berzikir, semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak kita berdoa, itu semakin dekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu setiap hari harus terus kita buat semakin dekat. Nah, kalau kita itu sudah semakin dekat kepada Allah, ibadah itu nanti akan kita rasakan sebagai kenikmatan yang semakin luar biasa. Banyak orang berzikir, bersyukur, syukuran ya. Di kampung saya juga nanti malam 17 itu syukuran itu ya. Ada tumpengnya besar gitu ya. Ya, juga banyak yang bergurau begitu ya. Tapi ada juga barangkali yang berpikir dalam ya.
Ini bukan sekedar saya makan nasi tumpeng ini. Ini kita diberi oleh Allah udara yang segar, keamanan, keselamatan. Ini nggak bisa dibeli. Dan ini adalah kita meneruskan amanat yang sudah ditunaikan oleh para pendahulu kita. Salah satu yang tidak boleh dilupakan oleh kita bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, bahwa pernyataan para pendahulu kita itu ketika merdeka tidak sombong, tapi mereka mengatakan atas berkat rahmat Allah. Itu adalah sangat mahal. Atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia untuk merdeka, maka dengan ini, kira-kira begitu ya, dengan ini kami proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ini mahal sekali. Dan juga harus difahami, sampaikan kepada anak cucu kita, anak didik kita, bahwa yang paling berperan untuk memerdekakan negeri ini adalah umat Islam. Jauh sebelum 17 Agustus, di pondok-pondok pesantren, banyak itu para pejuang-pejuang, dan mereka umumnya para ulama yang mempelopori itu. Itu tidak boleh dilupakan, itu sejarah. Karena banyak orang yang mengkhianati sejarah. PKI misalnya menjungkir balik ke sejarah. Mereka mengatakan bahwa mereka dizalimi. Mereka lupa bahwa mereka itu sangat zalim kepada umat Islam khususnya. Maka kita perlu ahli sejarah yang lebih banyak, ahli sejarah yang bisa menjaga negeri ini dengan baik dan mempertahankan. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang saya muliakan, ada dua syarat untuk kita bisa hidup sejahtera dan bahagia, yaitu as-sa'adah was-salamah. Salamah itu keselamatan, as-sa'adah itu kebahagiaan. Kita bisa selamat kalau kita aman. Orang bagaimanapun kayanya, bagaimanapun hebatnya negaranya, kalau nggak aman, apa bisa dirasakan? Nggak bisa. Kita sekarang ini semua duduk di sini, masya Allah, serius semuanya, masya Allah, tenang semuanya. Kenapa? Karena kita duduk di tempat rumah Allah yang dijanjikan oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi majlisin fi baitin min buyutillah yadhkuruna Allah wa yatadarasuna fihi illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indahu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu berkumpul seperti ini, kita bisa berkumpul karena kita aman. Karena hati kita ini, masya Allah, bangun tidur kita ingin ke masjid, ini mahal sekali. Lalu kita berkumpul di sini dalam keadaan aman, Allah melindungi kita ini sekarang, malaikat berada di atas kita luar biasa, haffathumul malaika, Allah. Kalau misalnya kita bisa melihat begitu, saudara, banyak ini malaikat yang melindungi kita. Wa nazalat alaihimus sakinah, diberi oleh Allah ketentraman ini. Anda hari ini kan nggak ingat yang jelek-jelek kan? Aman, merasa tentram nggak nih sekarang ini? Sebentar lagi sarapan ya. Coba bayangkan, dikasih rezeki, dikasih ilmu oleh Allah. Saya bisa ngomong seperti ini. Anda bisa mendengarkan. Ini nikmat Allah yang tidak terhingga ini. Orang yang mengerti, ya Allah, alhamdulillah. Dan kita merasa tentram, aman, masya Allah. Wa nazalat alaihim wa dzakarahumullah fi man indahu. Karena kita hari ini berzikir. Ini berzikir itu kita mengkaji al-Islam ini, membaca ayat-ayat, berzikir, mengingat ajaran Rasulullah. Ini zikir. Nanti pada saat yang bersamaan Allah mengingat kita di hadapan para malaikat dan makhluk-makhluknya yang mulia. Jadi saudara-saudara, zikir yang seperti ini adalah a'la maqamid zikir. Kita berkumpul untuk belajar agama itu punya nilai zikir yang sangat tinggi. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita dan selalu memberi hidayah kepada kita, insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. As-sa'adah was-salamah. Dua ini ya. Kita bisa merasa bahagia kalau kita itu aman ya. Kita sehat.
kita terdorong atau didorong oleh Allah untuk datang ke masjid. Ini yang membuat kita itu harus semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mungkin bisa melaksanakan itu kecuali kita mengikuti ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ayat yang sering saya bacakan dalam banyak kajian-kajian cinta Rasul adalah Ali Imran ayat nomor 31. Itu harus selalu diingat. Sebab di ayat ini Allah menjadikan kepatuhan kita kepada Rasulullah, ittiba'una lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, keikutan kita kepada Rasulullah, kita mematuhi Rasulullah, itu adalah tanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ini surat Ali Imran 31. Katakan, ya Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Jadi Allah memerintahkan Nabi untuk menyampaikan, dan disampaikan, kemudian penyampaian ini hadir terus sampai hari kiamat. Jadi Rasulullah seperti kalau diperagakan menyampaikan firman Allah ini, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau benar kalian itu cinta kepada Allah. Dan kata perintahnya juga diikut sertakan, qul. Jadi Allah memerintahkan Nabi, qul, katakan. Nabi menyampaikannya itu juga tidak dikurangi, tidak pesannya saja, tapi qulnya juga ditetapkan terus, tidak dikurangi oleh Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau benar kalian itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, yakni ittabi'u Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti saya, pelajari apa yang saya ajarkan ini, dan jadilah pengikut yang baik. Itu adalah tanda Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin baik kita mengikuti Nabi, semakin banyak kita mewarnai hidup ini dengan mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, besar sekali nilainya ini. Setelah dicintai, ditambah lagi, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa kalian diampuni. Jadi setiap kali kita meniru Nabi, ini Allah membersihkan dosa kita itu. Kemudian diumumkan, wallahu ghafurur rahim, Allah itu ghafur, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Ya Allah, bayangkan saudara, kalau ada orang misalnya bermaksiat 50 tahun misalnya ini, kemudian bertaubat, apalagi kemudian pergi ke Mekah ikut wukuf di Arafah. Makanya setan itu paling susah ketika manusia wukuf di Arafah itu, karena melihat, dia mengerti bahwa ada orang yang sudah digoda oleh setan 50 tahun bermaksiat, dihabiskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghafur, Allah itu. Rahim, maha pengasih, maha pengampun Allah itu. Oleh karena itu, jangan dirusak rahmat itu dengan kita memutuskan silaturahmi. Ini penting sekali. Anda sholat tapi memutuskan silaturahmi, sholat tapi mendolimi orang, sholat tapi sadis kepada makhluk Allah, ditarik nanti oleh Allah rahmatnya itu. Jadi kita harus menyadari bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang, tapi kita juga harus punya sifat itu. Faqidu syai' la yu'ti. Kalau Anda tidak memiliki sesuatu, tidak bisa memberi. Dan kalau Anda tidak bisa memberi, tidak bisa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak bisa memberi uang kecuali Anda punya uang, kan? Nah, kalau Anda memberi uang, dibalas oleh Allah. Anda tidak bisa mengasihi seseorang kecuali punya sifat itu. Orang yang zalim, sholat tiap hari tapi zalim, gimana mau dapat rahmat Allah? Diputus nanti. Sampai diumumkan oleh Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah khati', yakni qati'ur rahim, pemutus silaturahmi, bertengkar dengan itu, tidak cocok dengan tetangga, benci dengan temannya, ini pemutus silaturahmi, ini enggak masuk surga.
walaupun berhaji berkali-kali. Maka di dalam belajar Islam itu harus komprehensif. Jangan pokoknya saya ke masjid, ya sudah. Nggak diperhatikan lagi bagaimana perilaku saya tiap hari ini. Makanya agama yang paling utama itu apa? Husnul khuluq. Pesan Rasulullah SAW ketika memberi nasihat kepada seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, kata Rasulullah, ya Mu'adz, akhlis dinak yakfikal qalil minal amal. Wahai Mu'adz, yang ikhlas dalam berislam ini, walaupun amal Anda sedikit nanti diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda ngurusi masjid misalnya, yang ikhlas. Anda bersedekah walaupun sedikit, yang ikhlas, nanti diperbanyak oleh Allah. Dan kalau dibalik, orang beramal macam-macam tapi tidak ikhlas, nggak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau kita bisa beramal banyak dan ikhlas? Nah, itu yang penting. Itu yang penting. Sehingga Rasulullah SAW itu selalu mengarahkan kepada kita, jaga keikhlasan itu, jaga rahmat itu, supaya kita senantiasa bisa sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah sukses di hadapan Allah, artinya akhirat kita itu sukses, pasti dunia kita akan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian saya hormati, saya akan membaca satu ayat lagi, yaitu surat Asy-Syura. Silakan dilihat. Surat Asy-Syura itu surat yang ke-42. Ayatnya nomor 52 dan 53. Di dalam ayat ini Allah memberi nama, sebutan Al-Qur'an itu Ruh. Ruh itu apa? Yang menghidupkan. Ya. Jadi kalau saya dan Anda sekarang ini, saya bisa berbicara, Anda bisa mendengar, itu kita ini masih hidup. Roh kita masih ada bersama kita. Dan Al-Quran itu diberi nama oleh Allah Ruh. Wa sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Allahu akbar. Dan kami wahyukan kepadamu. Siapamu ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika auhayna ilaika. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu, yakni Sayyidil Mursalin Muhammad SAW, seperti halnya juga nabi-nabi sebelumnya diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruhan min amrina. Ruh, ini Quran maksudnya, yang menghidupkan. Ya. Jadi hidup itu ada dua macam, ada hidup biologis. Hewan-hewan itu hidup, tapi tidak punya roh. Punya nyawa saja bisa hidup, biologis. Tapi manusia itu punya roh, punya nyawa. Dua-dua ini ya. Jadi bisa hidup, tapi dikasih roh, hidup yang sejati, hidup yang bakal berkelanjutan itu adalah hidup yang maknawi. Kalau hidup yang biologis ini, nanti pada waktunya akan ditarik oleh Allah nafas kita dan kita mati. Tapi roh kita ini akan tetap, tidak akan pernah berhenti, terus saja. Dan akhirnya nanti roh itu akan berjalan sebagaimana program Allah, dan yang satu menuju neraka, yang satu menuju surga. Mudah-mudahan kita semuanya min ahlil jannah insyaallah. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Tadinya engkau tidak mengerti ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Al-Quran itu, bagaimana iman secara mendetail. Rasulullah sudah beriman, tapi secara mendetail belum tahu. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya. Ini Al-Quran ini oleh Allah dijadikan cahaya yang diberikan oleh Allah sebagai hidayah
kepada yang dikehendaki oleh Allah dan kepada orang yang selalu mencari hidayah. Hidayah itu harus terus dicari. Hari ini kita ke masjid itu mencari apa? Mencari hidayah. Kita tetap setiap hari, Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Itu Rasulullah berdoa seperti itu. Nabi berdoa seperti itu. Nas'alukal huda, minta hidayah terus. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa, minta supaya bertakwa terus. Wal afaf, supaya bersih, tidak korupsi, ngomongnya baik, makannya halal. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Wal ghina itu kekayaan dalam arti saya tidak memerlukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kaya tapi hatinya fakir. Ada orang fakir tapi hatinya kaya. Mengerti maksudnya? Orang yang mengerti bahwa kita tidak bisa hidup kecuali diberi oleh Allah, kemudian dia selalu mensyukuri nikmat Allah berapapun dikasih, itu orang kaya. Ulama itu mengumpamakan kekayaan seperti lingkaran. Ada orang yang lingkarannya kecil tapi penuh, itu kaya itu. Tapi ada orang yang lingkarannya besar tapi nggak pernah penuh. Sudah besar minta lagi, sudah besar minta lagi. Jadi sampai kapan ini? Capek dia mengurusi hartanya, mengurusi jabatannya, akhirnya mati dalam keadaan tidak kaya. Ada lagi orang yang tidak kaya walaupun uangnya banyak, kalau dia kikir. Ada orang kaya tapi kikir. Na'udzubillah minal bukhul. Ya. Anda harus selalu berusaha untuk perang melawan kikir itu, Pak. Bahaya sekali kikir itu. Kata Sayyidina Ali ini orang cerdas, didikan Rasulullah sejak kecil, dididik oleh Rasulullah SAW. Dia mengatakan kasihan orang-orang kikir itu, apalagi kaya. Ya'ishu 'aisyal fuqara wa yuhasab hisab al-aghniya. Itu orang kikir itu walaupun kaya dia hidup seperti orang melarat. Untuk dirinya saja kadang-kadang enggak mau. Apalagi untuk orang lain, dikumpulkan saja ini. Saya masih kurang ini, belum kaya, itu lingkarannya enggak pernah penuh, Pak. Jadi ada orang yang punya lingkaran besar begini tapi enggak pernah penuh. Tapi ada orang yang lingkarannya kecil, dia bersyukur. Masya Allah, makmur hidupnya. Nanti semakin besar lingkarannya, semakin besar, terus dia bersyukur. Terus bersyukur. Ini namanya syukur mutlak itu. Selalu bersyukur. Apapun, dalam keadaan bagaimanapun. Anda biasakan kalau ditanya orang keadaan kita bagaimanapun, jawabannya alhamdulillah. Anda misalnya sakit, didatangi orang, ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini saya lebih enak. Walaupun sakit. Sakit masih bisa ngomong, sakit masih bisa zikir, sakit masih bisa baca Quran. Wah, saya sudah capek, nggak bisa bangun ini, tidur masih bisa melafalkan la ilaha illallah. Semuanya ini disyukuri. Selalu begitu, itu orang kaya itu. Tapi kalau orang itu orientasinya itu dunia, ya. Dalam surat Al-A'la itu kan Allah bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian terlalu terpukau dengan dunia ini, sedangkan dunia ini habis nanti. Bal tu'thirunal hayatad wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan abadi. Banyak contohnya orang-orang yang tidak pernah bersyukur, walaupun seringkali syukuran, ya. Kalau Idul 17 mesti syukuran, ya. Tapi punya mobil 12 masih ingin 13. Punya uang 1 triliun masih korupsi, nggak pernah bersyukur ini. Dan ini orang fakir. Tapi nanti di akhirat dihitung sebagai orang kaya, nggak pernah puas. Koruptor itu kan nggak mikir akhirat, Pak. Yang dipikirkan dunia saja. Kadang-kadang sudah tua tapi masih korupsi aja. Dipakai apa uangnya ini? Sudah punya 10 perusahaan masih ingin 13, masih ingin 20. Buka cabang. Apa nggak capek ya? Allahu Akbar. Begitulah orang yang tidak bersyukur itu. Tapi ada orang yang rumahnya sederhana, Masya Allah, anaknya pinter-pinter, ya. Kemudian rezekinya nggak pernah kurang dan dia selalu melafalkan alhamdulillah. Saya pernah ketemu dengan seorang, hidupnya itu sakit terus, Pak. Lama sakit itu, ya.
Kalau saya datang ini, waktu saya masih kira-kira SMP, SMA gitu, sering diajak oleh orang tua saya berkunjung pada orang ini. Masih ada hubungan kerabat, walaupun jauh gitu ya. Itu kalau datang ke sana itu, ditanya bagaimana, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian dia punya anak. Anaknya ini yang diandalkan ini, meninggal anaknya ini. Dia sudah tua, sakit, tapi tetap alhamdulillah. Bahkan sebelum meninggal itu dia tanya pada orang tua saya ini, kalau misalnya dia meninggal nanti bagaimana ini warisannya ini nanti ya? Sudah berpikir begitu Pak? Supaya nanti anak kalau itu dan anaknya betul-betul meninggal, tetap dia alhamdulillah. Akhirnya dia meninggal juga. Itu waktu saya mengantarkan jenazahnya itu, saya ingat sekali. Lalu saya diminta untuk menyampaikan ucapan terima kasih di makamnya itu. Lalu saya mengatakan, saya bersaksi orang ini orang sabar. Saya tahu orang ini diberi ujian oleh Allah, tapi ucapannya alhamdulillah. Itu ada cucunya di situ menangis luar biasa Pak. Mengingat kakeknya itu Pak. Ini salah satu contoh Pak, salah satu contoh. Ada orang hidupnya sederhana aja. Ya dia memang pernah artinya ekonominya bagus gitu ya. Kemudian tambah lama agak sulit begitu. Pada akhirnya juga ekonominya tidak seperti waktu dia berjaya begitu. Tapi terus alhamdulillah itu orang kaya Pak. Itu orang yang lingkarannya itu penuh Pak. Lingkarannya penuh. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa kemerdekaan ini harus disyukuri terus. Jangan menunggu 17 Agustus. Anda keluar dari rumah melihat, Masya Allah, ibu-ibu ke pasar, lihat orang semuanya berdagang. Saya kadang-kadang, kalau waktunya saya harus acara ceramah di Malang itu, saya bermalam itu di Malang, karena kuliahnya itu malam sama subuh. Nah setelah subuh saya bersama istri saya jalan-jalan ke pasar itu. Di Malang ada pasar yang bersih gitu Pak. Pasar Ororodowo namanya itu. Itu kalau kita ke sana itu, Masya Allah Pak. Orang itu makmur semuanya ini. Gak mikir ini ada capres, gak mikir ini ada inflasi, gak mikir Pak. Walaupun tambah mahal ya, tapi makmur kelihatan. Coba lihat, makmur semuanya orang ini. Ada juga ada orang yang matanya buta gitu, sambil nyanyi-nyanyi, terusnya ditaruh ini, orang datang ke sini. Saya bilang, orang ini gembira terus orang ini. Matanya gak kelihatan Pak. Allahu Akbar. Tapi ada orang Pak, punya Ferrari. Sampai punya mobil Ferrari. Saya nggak ngerti katanya 12 miliar atau berapa. Sudah punya, masih ada kepingin lagi. Akhirnya dikumpulkan mobil yang Ferrari itu katanya ini ya. Itu ada 8. Allahu Akbar. Saya mikirin bayar pajak piro. Kita mikirin. Terus yang dinaiki juga 1 juga Pak. Jangan sampailah kita seperti itu. Nggak bisa puas. Nggak bisa puas. Akhirnya apa nanti? Akhirnya semakin jauh kepada Allah. Semakin jauh kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Contoh yang legendaris dan abadi, Fir'aun. Na'udzubillah min dzalik. Itu orang dikasih kekayaan, dikasih jabatan, dikasih kerajaan. Luar biasa Pak. Sadis. Dan semuanya harus tunduk kepada dia. Akhirnya dia mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhanmu. Itu ada karyawan-karyawannya yang biasanya ditugasi untuk menyisiri anaknya itu menyebut kata Allah gitu ya. Dia bilang, loh, anaknya mengatakan, kamu masih ada Tuhan lain selain bapak saya. Ini manusia yang super sombong, diabadikan oleh Allah, kemudian dihinakan oleh Allah ketika dia kalah. Ditundukkan oleh Nabi Musa, itu ditenggelamkan ke tempat yang paling rendah di dalam lautan. Jadi laskarnya Nabi Musa itu dikejar, kemudian Nabi Musa bertawakal kepada Allah. Inna ma'iya rabbi sayahdin, kata Nabi Musa. Beberapa pengikut Nabi Musa sudah takut. Inna lamudrakun, kita enggak nututin, kita akan dihabisi oleh laskar tentara Fir'aun yang banyak itu. Tapi Nabi Musa mengatakan, Inna ma'iya rabbi sayahdin. Dia nggak tahu apa yang bakal dikerjakan, ini lautan yang besar itu.
Dia nggak tahu apa yang, tapi tawakalnya itu luar biasa Nabi Musa itu. Akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk memukul dengan apa? Tongkatnya itu terbelah ini. Akhirnya Nabi Musa dan laskarnya itu berjalan begini. Jadi bayangkan ini ada lautan dipisah, dibelah begini. Ini berhenti, airnya berhenti, dia jalan di sini. Akhirnya Fir'aun dan laskarnya akan mengikuti itu, kemudian begitu masuk ditutup oleh Allah. Habis semuanya, habis sama sekali. Itu orang sombong yang tidak bersyukur. Dan sepertinya di zaman sekarang ini banyak Fir'aun kecil, ya. Walaupun tidak berani mengatakan saya Tuhan, ya, tapi sebetulnya perilakunya itu sudah mirip-mirip seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus belajar menjadi orang yang banyak berzikir, yang banyak bersyukur. Akhirnya saudara, Allah mengabadikan orang sombong yang tidak bersyukur ini. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Itu jasadnya Fir'aun itu yang sudah diletakkan di bawah karena dia mengatakan saya paling tinggi, dijerumuskan ke dalam air lautan yang bawah sampai ke dasar laut, diangkat oleh Allah. Lalu Allah mengatakan ini saya abadikan ini badannya. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi contoh. Jangan ikut-ikut sombong seperti Fir'aun, ya. Akhirnya tubuh Fir'aun ini sudah usianya barangkali sekarang sudah 4.000 atau 5.000 tahun. Itu masih ada di Mesir, Pak. Silakan Anda jalan-jalan ke Mesir lah, diajak Pak jamaah di sini. Sarapannya di Mesir. Umroh kemudian mampir ke Mesir, ya. Kemudian Anda lihat ini orang sombong itu seperti ini. Jadi ada ruangan kira-kira sebesar masjid ini di museum Mesir itu, Pak. Saya sekali ke sana melihat itu. Lalu tubuh itu diabadikan oleh Allah Subhanallah. Dimumi dan sampai sekarang masih rambutnya kelihatan. Terus saya tanya, mana? Where is the second Pharaoh? Saya tanya itu. Saya masuk itu, ya. Nggak boleh bawa kamera, nggak boleh apa-apa. Masuk di situ dingin sekali. Mana itu second Pharaoh itu? Fir'aun yang kedua itu yang diabadikan oleh. Saya lihat begini, saya mengatakan Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini orang sombong. Masih kelihatan Pak tubuhnya, Pak. Ya tubuhnya masih ada. Nggak terlalu panjang, biasa aja lah. Kira-kira Pak Wari lebih tinggi sedikit kira-kira. Allahu Akbar. Lalu di situ ada orang-orang Barat, ada orang Mesir di situ yang jadi guide-nya itu. Dia bilang, this is a miracle. Terus saya bilang sama orang ini, ya, saya ngomong bahasa Arab sama orang ini, dia nggak mau bahasa Arab. I speak English katanya. I speak English. Terus saya bilang, kamu beritahu ini orang ini bahwa ini ada dalam Quran. This is a Quranic miracle. Saya bilang gitu. Anda kan orang Islam, saya nggak tahu dia orang Islam apa enggak. Anda beritahu bukan cuma ini miracle, bukan miracle toh. Ini mukjizat, ini Quran. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Sampaikan itu. Saya bilang gitu. Itu dalam Al-Quran dikatakan ini orang sombong yang tidak bersyukur, orang sombong yang merasa bahwa dia bisa begini itu karena dia. Dan orang kaya yang sombong juga diabadikan namanya Qarun. Itu di zaman Nabi Musa itu. Qarun ketika dia memamerkan kekayaannya, dia mengatakan inna mautituhu ala ilmin indi, kata Qarun. Saya bisa begini kan punya ilmunya. Ada orang sudah awak-awak dah tinggi ini kak. Sekolah ya honor. Seakan-akan itu cuman karena dia sekolah itu. Dia lupa bahwa sekolah itu karena dia diberi oleh Allah kemampuan untuk bisa sekolah. Dan saya tutup dengan satu cerita. Beberapa hari yang lalu saya mendengarkan ceramah dari seorang teman saya. Dia menceritakan anaknya itu pintar. Anaknya itu pandai lah. Mesti juara 1. Kemudian lulusnya juga baik. Lalu dikirim ke Amerika. Setelah di Amerika lulus cum laude. Sudah pulang dia syukuran. Syukuran Pak. Undang teman-temannya itu ya. Lalu pada waktu acara dibuka, lalu dia memberi sambutan, menceritakan tentang anaknya ini. Dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya ini adalah anak yang paling hebat.
Memang sejak kecil saya persiapkan untuk menjadi orang yang, dan dia di SMA juara 1, di ini juara. Pokoknya hebat anak saya dan saya Allah tidak disebut sama sekali. Cuma disebut 2 kali saja. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ini orang yang tidak bersyukur, Pak. Hati-hati, Pak. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua yang namanya nikmat itu dari Allah. Apa artinya kita pandai itu? Itu kan ilmu yang sedikit saja. Kalau diambil oleh Allah sedikit saja, habis, Pak. Orang yang kena meningitis, kena stroke, pandainya bagaimana? Habis ilmunya. Kita bergantung kepada Allah. Kita bisa begini ini karena diberi oleh Allah dan masih dipertahankan oleh Allah. Nanti ada waktunya. Semua begitu, semua ada ajalnya. Manusia ada ajalnya, negeri juga ada ajalnya, apalagi jabatan. Jabatan ada ajalnya nanti. Cuman banyak orang yang ingin jabatannya diterus-teruskan gitu loh, Pak. Sudah 2 kali minta 5 kali gitu barangkali. Gimana itu? Semua ini ada masanya. Dan setiap waktu ada orangnya, setiap orang ada waktunya, begitu loh, Pak. Oleh karena itu, saudara, kesimpulannya adalah nggak mungkin kita bisa hidup dengan baik kalau kita tidak berpijak atau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita dan maha guru kita bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu terus belajar. Ya, terus belajar. Kalau saya menyebutkan ayat atau apa ya, sampai di rumah coba dibaca. Tadi surat Asy-Syura nomor 52 dibaca. Ujungnya surat Asy-Syura tadi Allah mengumumkan wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Luar biasa Rasulullah itu. Dan sesungguhnya engkau, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah yang menunjukkan manusia ke jalan yang benar. Dan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah itu sampai hari kiamat ini kita nikmati terus. Kita bisa begini karena ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus banyak bersyukur dan berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah Maha tahu, enggak mungkin kita matur nuwun kepada Nabi lalu diajari yang banyak bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah salah satu bentuk ucapan terima kasih kita, hormat kita kepada maha guru kita Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kajian hari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salakallahu bina wa bikum sabilal hidayah wa jannabana wa iyyakum tariqasy syarri wal ghawayah. Nafa'ana Allah wa iyyakum bil Qur'anil azim wa bihadyi sayyidil mursalin. Allahumma habbib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan. واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الشاكرين اجعلنا من المتقين اجعلنا من المخبتين اللهم يا ذا الجلال والإكرام أحينا مسلمين طائعين وأمتنا مؤمنين تائبين اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت وحسن الخاتمة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم انصرنا على القوم الفاسقين والمنافقين والشيوعيين إنهم أعداؤنا وأعداؤك وأعداء دينك يا رب العالمين وإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya mohon maaf yang banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.